Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi bersama kami di acara Jam Kids. Hari ini kita akan ibadah online kembali. Sebelum kita ibadah, kita bersatu dalam doa dulu. Nah, sebelum kita berdoa, tolong mainannya diberesin dulu ya, supaya kita nanti fokus mengikuti ibadah. Sudah belum di mainannya diberesin? Kalau sudah, yuk kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah online, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita udah selesai berdoa, yuk bangkit sama-sama berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mulai dari "Oh sukacitaku", yang mau bersukacita, ayo sama kakak sama-sama untuk bernyanyi dan menari untuk Tuhan. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oke adik-adik, masih tetap berdiri biar kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu Kasih Yesus Indah Oh Indah. Yuk sama-sama berdiri yuk, menari lagi sama kakak. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus
Oke, adik-adik, kita silahkan duduk dulu. Kita mau mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita dengarkan dulu lagu yang satu ini ya adik ya, yaitu Tarik Aku. Nah, yang belum bisa ikut menyanyi, belum hafal, dengerin kakak nyanyi ya, sambil lipat tangan karena kita habis setelah ini berdoa. Yuk. Berkat yang kau beri, kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Buka hati dan pikiran kami Bapa, ajar kami untuk mengenal isi hati-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Tuhan firman ini ke dalam tangan kasih-Mu dan menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Kak Hani. Hari ini Kak Hani bawain kalian sesuatu.
Jeng jeng donat. Siapa di antara kalian yang suka banget makan donat? Nah, ini ada strawberry, ada coklat, ada almond, ada Oreo, banyak banget. Nah, tapi Kak Hani taruh dulu ya sebelum kita cobain. Kita udah belajar sebulan ini tentang banyak hal rasa bersyukur. Hari ini kita bakal merangkum seluruh isi yang udah kita pernah ceritain dari Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan adalah seorang sahabat. Walaupun Yonatan itu seorang anak raja, tetapi Yonatan tuh mau berteman dengan Daud yang adalah seorang anak biasa. Dan setelah Daud menjadi seorang raja, Daud juga tetap loh mau berteman dengan Mephiboset. Mephiboset adalah seseorang yang memiliki cacat fisik. Tapi cacat fisik itu tidak menjadikan Daud malas bergaul dengan Mephiboset. Bahkan Daud mau loh duduk dimakan bersama-sama dengan Mephiboset. Daud itu tidak melihat kekurangan Mephiboset dan kelemahannya, tetapi Daud tetap mau berteman, berbuat baik walaupun Mephiboset adalah seorang keturunan Saul. Saul, kalian ingat kan kalau Saul itu adalah raja yang ingin berniat membunuh Daud, tetapi Daud tidak melihat itu dan tetap mau berbuat baik terhadap Mephiboset. Nah, di sini kita belajar kalau tidak memandang orang lain sebagai sesuatu yang lemah atau memandang kelemahan orang lain itu sebagai sesuatu yang harus kita lebih-lebihkan. Tapi kita harus terus berteman dengan siapa saja, dengan yang berbuat baik, dan kita itu harus tetap tidak memandang-mandang siapapun. Yang kedua, kita belajar tentang kisah Joe dan Mike. Kalian pasti tahu kan, Kak Hani udah pernah cerita, Joe adalah seorang yang kaya raya dan Mike adalah seorang yang biasa. Tetapi mereka berdua tetap bersahabat. Pada suatu ketika mereka ada peristiwa kebakaran, Mike tetap mau menyumbangkan pakaiannya, makanannya, minumannya, semua buku-bukunya untuk membantu Mike sampai Mike itu bisa pulih lagi dari ekonominya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Joe itu sudah selalu dikasih tahu oleh papahnya bahwa semua yang dimiliki oleh kita saat ini bukanlah milik kita sendiri, tetapi adalah titipan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa memberikannya lagi kepada orang lain, supaya kita tidak menjadi sombong, tetapi emang semua yang kita miliki ini adalah yang Tuhan berikan kepada kita dan kita harus memberikannya lagi kepada orang lain. Yang ketiga, kita juga belajar dari kisah teman-teman yang membawa temannya yang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Kalian ingat kan, teman-teman ini sampai dia memanjat atap untuk bisa menemukan temannya kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka itu tidak memandang di saat dunia kita ini memandang orang lain yang lemah dan dibully, diolok-olok, diledek, dihina, tetapi teman-teman ini malahan membantu temannya sampai naik ke atap dan mereka itu menurunkan temannya dari atap untuk bertemu Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan temannya yang lumpuh ini. Bersyukur adalah caranya mereka adalah dengan cara menolong temannya yang lemah, bukan meledek mereka. Lalu yang keempat, kita juga belajar dari kisah orang kaya yang bodoh, di mana orang kaya yang bodoh itu tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Seperti donat ini, kalau kalian melihat dari sisi bolongnya terus, kita nggak akan pernah merasa cukup. Kalau kita ngelihat dari sisi luarnya, kita akan selalu merasa cukup. Karena seperti orang bodoh tadi, melihatnya selalu dari bolongan ini. Karena semua apapun, harta kita, mainan kita, semua yang kita miliki itu tidak akan membuat kita merasa bahagia. Yang bolongan ini nih cuma bisa diisi oleh Tuhan. Nah, bukan diisi oleh apapun. Makanya kita itu harus merasa cukup melihat bagian donat yang sebelah sini dan bukan di kosongannya sini. Oke? Nah, kita belajar bersyukur seperti apa yang udah Tuhan berikan kepada kita. Semua yang udah kita terima adalah cara Tuhan untuk memberitahukan kepada kita. Semua itu bukan milik kita, tetapi kita harus bisa membagikannya kepada orang lain. Kita harus bersyukur dan selalu merasa bahwa apapun yang kita miliki juga miliknya Tuhan. Oke semuanya, Kak Hani taruh dulu. Kak Hani gak akan makan sendirian. Oke, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ajar kami tidak menjadi sombong,
dan ajar kami untuk terus menolong, membantu teman-teman yang kekurangan, teman-teman yang membutuhkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. God bless you semuanya, sampai ketemu minggu depan. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kakak ulang satu kali lagi ya. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Adik-adik bisa kirim rekaman video adik-adik tentang ayat hafalan ini ke kakak-kakak kelas di kelas adik-adik masing-masing ya. Kakak tunggu video dari adik-adik. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Terima kasih. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Saatnya kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah pada hari ini. Semuanya atas kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menjadi pelaku firman, kami mau jadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau jadi anak yang taat, turut, dan patuh akan orang tua. Terlebih kami boleh dengar suara Tuhan. Tuhan, kami serahkan hari-hari hidup kami ke depan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.